Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perencanaan kapasitas. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemprosesan atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut Hani Handoko, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran, suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu, dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Dalam produksi dan manajemen operasi, terdapat beberapa tipe kapasitas, yaitu yang pertama, desain capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Dan yang kedua itu rated capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksinya. Yang ketiga, standar capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang ditetapkan sebagai sasaran pengoperasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Yang keempat, operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata per satuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Yang kelima, fixed capacity, yaitu jumlah keluaran per satuan waktu atau mungkin lebih rendah daripada rated tetapi lebih besar daripada standar, yang dapat dicapai melalui memaksimalkan pengeluaran dan mungkin dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapus penunda-penundaan dan jam istirahat, dan sebagainya. Sedangkan perencanaan kapasitas merupakan proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan di setiap produk. Perencanaan kapasitas bertujuan untuk mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan kapasitas adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan kapasitas. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya yang bernama Winda Suciani Siregar. Jenis-jenis perencanaan kapasitas. Terdapat beberapa jenis perencanaan kapasitas, antara lain yang pertama itu kapasitas desain. Kapasitas desain adalah output maksimum secara teoritis dalam suatu periode tertentu. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam suatu tingkatan tertentu, seperti jumlah ton sebaja yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Yang kedua itu ada kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu, yaitu yang pertama kapasitas jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka pendek ini memiliki waktu kurang dari 3 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencakup alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian routing produksi. Perencanaan kapasitas jangka pendek digunakan untuk menangani secara ekonomis hal-hal yang sifatnya mendadak di masa yang akan datang. Misalnya untuk memenuhi permintaan yang bersifat mendadak atau seketika dalam jangka waktu pendek. Kebanyakan perusahaan tidak beroperasi penuh selama 24 jam per hari dan tidak beroperasi
penuh 7 hari per minggu. Jika perusahaan beroperasi penuh 8 jam per hari atau 1 shift dan 5 hari per minggu, maka kapasitas normal jam kerja perusahaan adalah 40 jam per minggu. Namun demikian, 40 jam per minggu bukanlah kapasitas maksimum yang dimiliki. Dalam kasus perusahaan dimungkinkan untuk bekerja melebihi kapasitas normal, sehingga kapasitas output maksimumnya lebih dari 40 jam kerja. Yang kedua, ada kapasitas jangka menengah, yaitu waktunya itu antara 3-18 bulan. Perencanaan kapasitas menengah atau intermediate range, rencana bulanan, kuartalan untuk 3-18 bulan yang atau akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan tenaga kerja, peralatan-peralatan bukan utama di kapasitas jangka menengah ini. Dan yang ketiga itu ada kapasitas jangka panjang yang memiliki rentang waktu lebih dari 1 tahun. Perencanaan jangka panjang ini atau long time lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikannya. Seperti ini contohnya itu seperti bangunan, peralatan atau fasilitas yang lainnya. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Perencanaan kapasitas jangka panjang merupakan suatu strategi operasi dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya itu rencana untuk menurunkan biaya produksi per unit dalam jangka pendek itu sangat sulit untuk dicapai karena unit produk yang dihasilkan masih berskala kecil. Tetapi dalam jangka panjang, rencana tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kegiatan produksi. Persoalan yang timbul di jangka panjang ini adalah beberapa jumlah produk yang dihasilkan agar biaya produk seminim mungkin. Penentuan jumlah produksi yang dapat menghasilkan biaya minimum perlu diperhatikan berbagai faktor produksi. Seperti yang perlu diperhatikan itu seperti pola permintaan jangka panjang. Yang kedua itu siklus produk yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan kapasitas jangka panjang ini terdapat 2 strategi yang dapat ditempuh dalam perusahaan. Yang pertama itu ada strategi melihat dan menunggu, wait and see strategi. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati karena kapasitas produksi akan dinaikkan apabila yakin permintaan konsumen sudah naik. Strategi ini diperoleh dengan pertimbangan bahwa setiap kali terjadi kelebihan kapasitas, perusahaan harus menunggu resiko karena investasi yang dilakukan hanya ditanggung dalam unit sedikit. Akibatnya biaya produksi menjadi tinggi. Yang kedua itu ada strategi ekspansionis. Strategi ekspansionis yaitu kapasitas selalu melebihi atau di atas permintaan. Dengan strategi ini, perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain. Selain itu, perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Ada 2 kemungkinan pengukuran sistem perencanaan kapasitas ini. Yang pertama itu utilasi dan yang kedua itu efisiensi. Utilasi di sini yaitu persentase kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai dan efisiensi di sini adalah persentase kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rama Farezi. Terima kasih. Dan C. Analisis break-even point. Break-even point adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit.
Dalam melakukan analisis BEP, diperlukan estimasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan besarnya tetap dan tidak tergantung dari volume penjualan sekalipun perusahaan tidak melakukan penjualan. Break-even point. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba untuk tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi lebih dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Dalam menyusun perhitungan BEP, kita perlu menentukan 3 elemen dari rumus BEP, yaitu yang pertama fixed cost atau biaya tetap, yang kedua variable cost atau biaya variabel, dan yang ketiga harga penjualan, yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli. Kesimpulan dari makalah kami adalah perencanaan kapasitas merupakan proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Perencanaan kapasitas bertujuan untuk mencapai tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, di mana penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan kapasitas adalah kegiatan penentuan dan pembaharuan kebutuhan kapasitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kalian like dan subscribe video ini, karena subscribe itu gratis, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.